Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita lanjut dari channel kita Lumbung Tani. Jadi ini kelanjutan dari penjelasan kita tentang herbisida kontak. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa herbisida di awal-awal dulu keluar itu yang paling dasar adalah herbisida kontak sama sistemik. Yang kemarin sudah kita jelaskan herbisida kontak seperti Garmoxon, Divaxon dan sebagainya. Kita lanjut ke herbisida sistemik. Jadi intinya herbisida sistemik itu yang membedakan dengan herbisida kontak adalah cara kerjanya dari herbisida itu. Kalau herbisida kontak dia itu membunuhnya itu langsung, jadi yang kena itu yang mati. Jadi yang nggak kena, bagian yang nggak kena itu juga tidak mati. Jadi ada yang hanya sebagian, ada yang kalau dia rumputnya masih kecil dia bisa mati semua, tapi kalau yang akarnya panjang itu di tanah itu juga tidak mati. Nah, solusinya itu menggunakan herbisida sistemik. Nah, herbisida sistemik itu yang keluar pertama kali itu adalah non-selektif. Artinya dia itu tidak bisa memilih sasarannya. Jadi yang disemprot itu semuanya yang mati. Kalau sekarang berkembang itu kan ada herbisida sistemik selektif untuk tanaman-tanaman tertentu. Tuh. Biasanya yang terkenal itu biasanya yang keluar pertama kali itu seperti kalau Progresi Syngenta kayak Calaris itu dia sistemik selektif. Jadi untuk tanaman jagung. Jadi yang jagung nggak mati, yang rumputnya mati seperti itu. Tapi kalau yang kita bahas kali ini adalah herbisida sistemik non selektif. Produk yang pertama kali muncul itu Roundup Bishop. Jadi sebenarnya Roundup itu ada dua, Roundup Bishop sama Transop. Itu yang membedakan adalah bahan aktifnya. Kalau Roundup Bishop itu dia bahan aktifnya IPA glifosat. Tapi kalau yang Roundup Transform itu bahan aktifnya kalium glifosat kalau nggak salah. Cuma daya bunuhnya itu masih bagus yang herbisida yang Bishop ini. Jadi sekarang konsumen kembali lagi ke ini. Jadi yang Transop nggak begitu laku. Mungkin sekarang juga peredarannya nggak terlalu banyak karena daya bunuhnya masih kuat yang Bishop. Kemudian cara kerjanya untuk yang sistemik ini dia itu masuk ke jaringan. Jadi kalau kita semprot ke tanaman, ya bahan aktifnya itu masuk ke jaringan tanaman, kemudian baru dia membunuhnya. Karena dia itu masuk ke jaringan, maka dia bisa membunuh sampai ke akar-akarnya. Jadi cuma ada plus minusnya. Jadi kalau positifnya itu dia bisa membunuh sampai ke akarnya, ada kelemahannya itu waktu bunuhnya. Jadi waktu bunuhnya itu lebih lama daripada yang kontak. Jadi kalau yang kontak mungkin 1 hari dia sudah mati, tapi yang sistemik ini bisa sampai 10 hari. Jadi mungkin dia baru bereaksi itu sekitar 5 hari, kemudian dia akan berlanjut mati sampai 10 hari biasanya baru mati total. Makanya kalau yang herbisida yang sistemik ini biasanya kalau kita itu mau ngolah tanah yang lebih maksimal dan masih punya waktu beberapa hari, minimal 10 hari untuk olah tanah. Jadi hasilnya bisa maksimal tapi kita perlu waktu untuk menunggu dari reaksi dari herbisida ini. Dan herbisida ini itu dia akan netral kalau kena tanah. Jadi herbisida ini sebenarnya untuk biji-bijian sebenarnya masih aman karena dia kalau misalnya kita tanam terus kemudian kita tutup kemudian di herbisida pokok itu bijinya itu tidak kena herbisida ini sebenarnya masih aman. Dan herbisida selektif ini banyak digunakan di perkebunan karena dan juga kalau kita itu butuh hasil yang lebih maksimal. Herbisida ini sebenarnya lebih bagus digunakan sebelum olah tanah. Jadi 10 hari sebelum olah tanah diaplikasikan ini, kemudian olah tanah dan hasilnya itu kalau dengan yang kontak itu berbeda jauh. Kalau herbisida yang sistemik ini itu bisa sampai 1 bulan itu bersih. Jadi rumput tidak tumbuh lagi bisa sampai 1 bulan. Jadi kalau pengen hasil maksimal dan waktu kita masih menunggu dari proses dari herbi ini itu mendingan pilih yang herbisida sistemik non selektif ini. Untuk produk ini sekarang itu banyak sekali merek-mereknya. Jadi yang penting kalau dulur tani itu mengetahui yang sama seperti Roundup adalah ya tetap kita melihat bahan aktifnya. Jadi kalau bahan aktifnya itu IPA glifosat 486 gram per liter
itu akan setara dengan produk-produk seperti Roundup ini. Jadi ini banyak sekali. Jadi produk yang bahan aktif IPA glifosat itu jenisnya macam-macam, perusahaannya juga macam-macam. Tapi intinya Bu Tani bisa melihat dari bahan aktif di sini IPA glifosat, terus kemudian di belakangnya itu angkanya berapa. Nah, angkanya itu kalau pembandingnya itu dengan Roundup, maka ya harus kurang lebih sama atau sama lah dengan kandungan dari Roundup ini. Produk-produk lain itu juga ada yang lebih tinggi daripada ini juga ada. Jadi ada yang 550 itu produknya dari kapal terbang itu ada namanya Rambo Peak itu. Ada juga yang di bawahnya itu banyak sekali juga produk-produk yang di bawahnya biasanya itu separuh dari ini. Biasanya 245, 250 gitu. Yang asalnya seperti itu. Yang tentunya biasanya yang lebih kalau pengen ekonomis biasanya ya yang di bawahnya kalau mau beli karena harganya bisa sampai hampir separuh ya. Tapi kalau pengen hasilnya lebih maksimal seperti Roundup itu ya yang kita harus pilih yang bahan aktifnya setara dengan yang Roundup. Produk-produk lain yang kontak sistemik ini, herbisida sistemik itu sekarang berkembang banyak. Jadi tidak hanya bahan aktifnya itu IPA glifosat, ada juga yang sekarang itu yang baru itu juga ada yang dicampur. Jadi bahan aktifnya ada IPA glifosat sama dimetil amina itu dicampur. Biasanya juga efektif. Jadi misalnya lahan itu terlalu sering menggunakan IPA glifosat. Biasanya kalau digunakan terus-menerus itu juga daya bunuhnya juga berkurang. Makanya ada perusahaan-perusahaan lain itu mencampur dengan produk bahan aktif lain maksudnya. Biasanya dengan 2,4 dimetil amina. Itu juga sangat efektif untuk rumput-rumput yang sudah resisten. Karena kalau sudah resisten disemprot yang bahan aktifnya sama dengan Roundup IPA glifosat itu juga matinya juga sulit. Biasanya nanti diselingi dengan menggunakan produk-produk yang bahan aktifnya campuran seperti ini. Ya salah satunya dari perusahaan Krishna ini produk baru yang mereknya Tuntas ini. Ini juga bagus. Kemarin kita juga pernah jual ini yang kemasan galon, tapi merek lain itu juga feedback dari dulur-dulur tani juga bagus hasilnya dan lebih murah yang campuran itu. Jadi lebih efektif dan lebih murah itu biasanya yang campuran itu. Karena belum resisten, terutama untuk rumput-rumput yang sudah agak resisten. Kemudian juga ada yang kontak sekarang itu ada produk baru yang bahan aktifnya mirip dengan IPA glifosat, itu namanya amonium glifosinat. Ini juga seperti Roundup ini, bahan aktifnya mirip, namanya juga mirip. Jadi kalau kayak Roundup ini namanya IPA glifosat, kalau yang produk baru itu namanya amonium glifosinat. Ini untuk tahun-tahun sekarang ini 2022-2023 itu perusahaan-perusahaan lagi gencar menggunakan bahan aktif amonium glifosinat ini. Karena dia daya bunuhnya itu hampir sama dengan IPA glifosat, tapi lebih cepat matinya. Jadi kalau dulur-dulur tani di sini itu apa benar atau salah, tapi istilahnya itu kontak sistemik. Kontak sistemik. Sebenarnya produk itu sistemik, cuma daya bunuhnya lebih cepat. Residunya itu juga di beberapa perkebunan itu diuji itu juga residunya lebih sedikit. Jadi lebih ramah lingkungan yang amonium glifosinat. Jadi sekarang banyak diminati untuk amonium glifosinat. Kalau merek-merek baru ya seperti New Primaxon ini, tapi kalau ada merek yang lama itu yang dari Bayer sekarang pindah perusahaan di BASF itu namanya Basta 150 SL. Itu yang amonium glifosinat produk pertama itu yaitu yang cuma agak mahal. Jadi hampir 2 kali lipat dari IPA glifosat kalau masalah harga. Amonium glifosinat ini sekarang banyak dicari dulur-dulur tani yang sudah lahannya itu, rumputnya itu sudah sangat resisten ya, dengan bahan-bahan aktif yang sudah lama, sudah bandel sekali. Itu dengan bahan aktif yang sudah ada itu. Makanya perusahaan-perusahaan biasanya menggunakan bahan aktif baru atau mungkin mencampur bahan aktif yang sama-sama sistemik itu di mix. Biasanya itu mungkin penjelasan dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran itu bisa langsung di komen atau deskripsi juga ada. Untuk harga bisa langsung aja di
komen atau di kontak di deskripsi itu untuk harga terupdate berapa gitu. Karena itu bisa 1 minggu, 2 minggu sudah berubah harganya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan untuk harga karena takutnya nanti saya menjelaskan harga sudah naik atau turun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.